Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Aldiansa. Saya mahasiswa baru di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sultan Agung Pematang Siantar. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas aplikasi komputer dari dosen pengampu Sri Sudung Simatupang. Yang pertama, saya akan membahas tentang bagaimana implementasi komputerisasi pada mahasiswa di saat COVID-19. Pada masa pandemi COVID-19, keadaan memaksa kita untuk mulai menggunakan sistem pembelajaran daring. Banyak peneliti menganalisa efektivitas pembelajaran daring yang dilakukan selama masa pandemi COVID-19. Hasil penelitian yang dipublikasikan mengindikasikan bahwa dalam pembelajaran daring kurang efektif. Proses belajar merupakan proses transformasi pada seorang pembelajar. Transformasi yang dimaksud adalah perubahan dalam hal pengetahuan, sikap, dan tindakan menjadi lebih baik secara kuantitas dan kualitas. Dalam hal perkuliahan, pembelajar adalah mahasiswa. Ukuran terjadinya perubahan pengetahuan dapat diukur menggunakan tes formatif atau seperti kuis dan tes sumatif seperti UTS dan UAS. Sedangkan untuk perubahan sikap dan tindakan dapat diukur melalui interaksi dosen dan mahasiswa. Selama ini perubahan tersebut dapat diperoleh mahasiswa dengan tatap muka di depan kelas. Kuliah daring yang dilaksanakan tentu harus memiliki persiapan matang, karena hal tersebut menyangkut sistem teknologi juga internet yang dibutuhkan. Persiapan tersebut antara lain sarana dan prasarana, yaitu platform dan tools yang akan digunakan untuk melaksanakan kuliah daring. Kedua, sumber daya manusia yang mumpuni, di mana harus terdapat sumber daya manusia yang paham betul bagaimana mengoperasikan sistem yang akan dijalankan. Dan ketiga adalah mempersiapkan aplikasi yang akan digunakan. Saat ini tersedia beberapa aplikasi yang dapat digunakan oleh mahasiswa dan dosen melaksanakan kuliah daring. Aplikasi yang paling sering digunakan misalnya ada Zoom Close Meeting, Google Classroom, Google Meet, dan WA Group. Melalui aplikasi-aplikasi tersebut, para mahasiswa dapat menerima materi yang dikirimkan oleh dosen, mengumpulkan juga mendengar penjelasan dosen melalui video conference. Materi yang kedua adalah kekayaan intelektual. Pengertian hak atas kekayaan intelektual atau HAKI merupakan hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya sehingga terlindungi hasil karya dari buah pemikirannya. Teknologi informasi adalah berbagai aspek yang melibatkan teknologi, rekayasa, dan teknik pengelolaan yang digunakan dalam pengendalian dan pemrosesan informasi serta penggunaan komputer. Kemudian hak cipta. Pengertian hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi. Contoh beberapa ciptaan yang dapat dilindungi: 1. Lagu atau musik, 2. Buku atau pamflet, 3. Fotografi, 4. Gambar, yaitu berupa sketsa, diagram, dan logo. Lalu, apakah suatu gambar yang dikopi dari internet dan dimodifikasi merupakan bentuk pelanggaran hak cipta? Gambar yang dimaksud antara lain motif, diagram, sketsa, logo, unsur-unsur warna, dan bentuk huruf indah. Dan jika apabila kita melanggar hak cipta orang lain, kita perlu mengintrospeksi diri atas kesalahan yang telah dilanggar haknya dan merubah kebiasaan untuk supaya cepat sadar dan berbenah diri. Yang ketiga yaitu budaya dan teknologi. Information teknologi adalah bidang pengelolaan teknologi dan mencakup berbagai bidang yang termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal seperti proses, perangkat lunak, komputer, sistem informasi, bahasa program, dan data konstruksi. Pada awal sejarah, manusia bertukar informasi melalui bahasa. Maka bahasa adalah teknologi. Bahasa memungkinkan seseorang memahami informasi yang disampaikan oleh orang lain tetapi itu tidak bertahan secara lama. Karena setelah ucapan itu selesai, informasi yang berada di tangan si penerima itu akan dilupakan dan tidak bisa disimpan lama. Selain itu, jangkauan suara juga terbatas. Setelah itu, teknologi penyampaian informasi berkembang melalui gambar. Dengan gambar, jangkauan informasi lebih jauh. Gambar ini bisa dibawa-bawa dan disampaikan kepada orang lain. Beberapa gambar peninggalan zaman purba masih ada sampai sekarang hingga manusia sekarang dapat mencoba memahami informasi yang ingin disampaikan pembuatnya. Sekian hasil presentasi saya mengenai aplikasi komputer.